Hai semuanya. Salam sejahtera dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan channel Sri Indonesia. Video kali ini kita mau foto reaction. Iya, foto reaction. Soalnya tahun ini sebenarnya ini 10 tahun pernikahan kita. Jadi kita sudah 10 tahun menikah waktu itu di Indonesia. Jadi banyak cerita di belakang itu. Tapi gara-gara sejarahnya ya. Jadi gara-gara coronavirus ini kita tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Jadi maunya kita membatalkan semua rencana-rencana. Ya betul, rencananya adalah mau beli penerbangan ke Indonesia, mau bulan madu di situ lagi, di tempat yang kemarin. Semua itu nggak bisa, jadinya mau bikin pesta juga di Indonesia dan di Itali, semua itu langsung gagal. Jadinya mau nggak mau kita hanya bisa membahas. Tampilkan dulu fotonya. Tampilkan dulu fotonya. Jadi fotonya ya kita punya di sini. Kalian bisa lihat di sini fotonya ini hari kedua ya. Ini hari kedua. Ini hari kedua aku ke Indonesia. Soalnya sebenarnya aku ke Indonesia. Tempat pertama yang dikunjungi di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta apa? Masjid Istiqlal. Tapi pertampilan kita pas pertama kali di masjid hari pertama pas di Masjid Istiqlal bukan yang kayak gini. Jadi sebenarnya aku datang di Indonesia untuk menikah aja. Jadi kita kenal dulu di Facebook berapa minggu, terus langsung ke Indonesia untuk menikah. Aku nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Masuk di tempat Istiqlal pakai singlet, celana pendek kolor, sandal jepit juga. Jadi kita dipulangkan dari situ, katanya nggak boleh, harus berpakaian yang sopan. Jadinya pulang. Terus balik lagi besoknya. Ternyata itunya kenapa harus ke Istiqlal? Yuk jelasin dulu. Iya, karena kan untuk menikah di Indonesia mau nggak mau harus satu agama. Betul. Seperti itu. Dan kebetulan kamu punya agama nggak? Nggak ada agama, soalnya kalau di Italia, di Eropa biasanya semua negara itu kalau di kartu identitas itu nggak ada agamanya itu. Jadi tidak ada identitas agama kamu. Nggak ada. Orang itu privat aja di sini, jadinya masing-masing terserah, nggak ada masalah. Jadi pas di halaman masjid ketika tahu kamu akan masuk Muslim, kamu berpikir apa waktu itu? Masih ingat gak? Karena itu 10 tahun yang lalu ya mikir kenapa harus begitu, kenapa nggak bisa sesuai negara aja, itu menurut budaya aku itu aneh. Ya tapi waktu itu aku bilang ini kan hari pertama kita bertemu, kita juga baru kenal. Memang itu pagi pertama kita jalan-jalan ya langsung ke Masjid Istiqlal karena aku mendapat saran dari ustadzaku di kampung kalau mau menikah dengan orang asing ya dia harus satu agama dengan aku dan harus dibawa menjadi mualaf. Nah, dia belum menjelaskan ke aku waktu itu. Pas dijelasin kalau mau menikah sesuai undang-undang Indonesia, waktu itu nggak tahu sekarang ya. Jadi waktu itu harus satu agama baru boleh. Baru aku mikir, oh itu, jadi langsung beli berpakaian yang sopan, beli peci, dapat dicoba juga. Jadinya kepalanya aku gede ternyata sampai ukurannya itu besar kepala kamu ini sombong. Iya benar. Jadi masuk Istiqlal, ketemu sama ibu Ida Bofalini yang ada di situ ya. Daftar dulu ya, terus langsung deh ya. Terus foto kedua, ini foto pertama ya. Kenapa muka aku tegang banget ya? Aku pikir. Iya betul, lihat wajahnya. Ini saat memang aku sedang bilang kalimat itu untuk masuk sahadat untuk masuk Muslim. Jadinya ngapalin dulu satu malam sih, aku kasih tahu ya. Ngapalin dulu gitu. Akhirnya sih lancar lah ya. Jadi sebelum aku bilang syahadat itu, aku mulai dinanya-nanya sama Pak Ustadz. Dia nanya, Bapak Son itu berasal dari mana, agamanya dulu apa, kenapa mau masuk Muslim. Terus gue jujur banget di situ, langsung jawab karena mau menikah sama dia. Terus bapaknya si Pak Ustadz bilang, tapi Islam itu harus dari dalam hati. Nah di situ aku langsung, oh iya Pak, dari dalam hati. Terus mulai lancar bilang syahadat dan jadi deh masuk Muslim. Iya, dan dapat sertifikat. Baru dengan bertampilan aku dan berjanggut gitu sempat digosipin sama tetangga Tasikmalaya. Dia katanya apa? Katanya aku nikah sama kakek-kakek karena berjanggut. Padahal
Padahal umurnya dia tuh 1 tahun lebih muda daripada aku. Bayangin aja ya, kalau dia baru lahir gitu ya, gitu ya, aku udah 1 tahun, udah jalan kaki, udah beda sebenarnya. Aku lebih dewasa gitu loh. Ya umurnya 22 tahun dan aku udah 3. Iya kan, kamu belum ada gigi, sedangkan aku udah makan umur setahun. Terus gue yang sombong ya. Ya udah. Jadi karena penampilan janggutnya itu dianggap kakek-kakek gitu. Terus ada foto lain nggak muncul? Tar. Waktu ini masih tegang di sini ya, baru aku ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lancar sekali, semuanya sebenarnya kaget aku langsung bisa di situ. Terus foto berikutnya itu ustadznya itu ikut mau berfoto bersama di situ. Kenang-kenangan ya. Jadi ini dia kenangannya di sini, bisa kalian lihat. Yes. Oh iya, satu lagi. Oh iya, betul. Taram, dia punya sertifikat. Ayo coba, siapa lagi yang punya sertifikat jadi muslim di situ? Aku nggak punya sertifikat. Bagaimana membuktikannya ya? Ya udah, dari dalam hati kayaknya. Dari dalam hati. Oke. Terus foto selanjutnya dong. Foto selanjutnya yang mana dulu? Tempat kedua di Jakarta yang Ya romantis banget. Munculin dong. Jadi gue mau dibawa di tempat romantis yang unik di Jakarta. Jadi aku sebenarnya orang Itali. Ayah aku orang Itali, ibu aku orang Amerika. Oh iya, kenalin dulu, aku juga ibuku orang Tasikmalaya, bapakku orang Bandung. Jadi aku Sunda banget. Sunda, kalau aku anak campuran, jadi ibu aku orang Amerika, ayah aku orang Itali, terlahir aku di Itali, tinggal di dekat Roma. Jadi kebiasaan aku jalan-jalan di Roma, lihat Trevi, lihat Pantheon. Itu pekerjaan kamu kali bawain turis ya di mana-mana. Jadinya ya aku biasanya lihat itu, jadi itu wah banget. Sampai Jakarta yang aku mau lihat ada yang lainnya uniknya. Aku dibawa di tempat unik benar-benar, tapi di Monas. Ini dia langsung jalan ke Monas, silakan nonton. Romantis ya. Terus baju aku kolor. Itu ngedate kita pertama. Baju aku kolor sama singlet itu, waduh abegian banget. Tapi untuk aku orang Tasikmalaya, Jakarta panas banget waktu itu. Ya. Apalagi buat dia orang Eropa. Betul. Jadinya kita dapat foto di bawah pohon, ya Monasnya nggak kelihatan. Siapa yang motoin coba? Orang-orang yang lagi bawa nasi timbel di situ di bawah pohon. Oh, mereka iya. pada piknik di Monas. Waduh 10 tahun lalu ya. Cuman aku potong janggut, itu beda. Kamu potong janggut juga nggak? Potong bulu kayak tadi ya. Ya udah. Terus dari situ langsung kita pulang waktu itu. Pulang langsung karena kita sudah punya sertifikat, so kita langsung ke kampung, terus nggak ke kampung dulu, kita ke Kuningan dulu, ada kosan itu. Ya kita tinggal di sebelum dia datang, karena memang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi aku sudah mempersiapkan semua dokumen dari mulai kedutaan dan lain-lain sendiri. Dari mana dokumennya dia kirim dari pos dan aku proses sendiri semuanya di Jakarta. Karena itu aku menyewa satu kos gitu loh. Dan yang paling lucu lagi, karena aku tidak tahu Eropa itu seperti apa dan orang Eropa itu seperti apa, karena sebelumnya memang aku mengenal dia dari foto doang. Kadang-kadang juga kita ngobrol di video ya. Ingat nggak? Yahoo ya. Zaman baru lah. Terus untuk menerjemah, soalnya dia nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Kita Google Translate belum ada. Jadi aku kreatif beli yang namanya Alkalin. Itu kalkulator dari Gramedia. Jadi ketik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tinggal klik. Itu harganya 150.000. Alkalin entahlah di mana. Pokoknya itu adalah untuk transit Indonesia dan Inggris. Tapi bagusan Alkalin apa Alkalin gitu. Bagusan itu daripada Google Translate menurut aku, karena setelah 1 bulan gitu. Jadi kita ngomongnya gini ya, ketik dibaca gitu. Dan yang lucunya lagi, di kos itu yang hari pertama dia mau ke toilet dan mau mandi, dia tidak tahu menggunakan toilet Indonesia. Ya, ada yang plastik itu, nggak tahu namanya. Gayung. Ini tuh katanya dia keluar dari ini menggunakannya bagaimana?
buat minum atau buat dan mandi. mandi itu seperti apa, jadi dia nggak bisa membayangkan kalau mandi itu harus ngambil air dan dicur gitulah. Padahal simple banget gitu. Terus dari kos itu esok pagi kita langsung mulai proses untuk benar-benar menikah yang sah di kampung Tasikmalaya, Sasagantung, rumah dia yang menorganisasi semuanya jadinya. Ya karena dia ada pekerjaan aku, jadi waktu aku gadis, aku adalah perias pengantin teman-teman. Dan ini dia fotonya, akhirnya kita sudah menikah dan kita termasuk pasangan yang menikah muda. Jadi Menikah pengalaman muda. kamu gimana nih selama menikah muda dengan aku? Ya pengalamannya. Emang sebelumnya udah pernah? Gimana? Emang sebelumnya sudah pernah menikah sebelum dengan aku? Setahu aku enggak. Tapi menikah muda itu menurut aku indah kalau memang yakin. Jadi umur 22, 23 menikah, jadi dewasa bersama. Pasti banyak perbedaan antara gaya, antara bahasa. Itu sulit banget, perbedaannya jauh antara bumi dan langit. Terus birokrasi, Masih. kalau pernikahan campuran itu, birokrasi itu selalu ada maupun di Indonesia atau di luar negeri, selalu harus membuktikan bahwa di mana imigrasian, kepolisian, semua itu jadinya. Makanya kita untuk punya anak itu menunggu 4 tahun ya teman-teman. Saran Tidak aku, langsung. memang kalau menikah aja mudah, tapi tunggu dulu untuk punya anak. Karena belum tentu Mentalitas kita siap. Yang Betul. penting mentalitas kita siap dan kita benar-benar yakin kita sanggup untuk melewati semua. Tapi antara entahlah waktu itu memang aku pengen punya anak aja. Udah bosan berdua terus. ya, Tapi rame kok, ada anak rame. Yeay, dia adalah boneka mainan aku. Tanpa dia, boring lah kalau cuma sama dia aja. gitu deh, 10 tahun menikah. Oke, teman-teman, semoga teman-teman yang menyaksikan video kita terinspirasi, tetap semangat dalam keadaan situasi sulit apapun ya, pasti akan bisa melewati itu. Ya pasti deh. Terus kalau mau tahu apa lagi tentang kita, komentar aja di bawah sini. Kalau mau tahu saran juga, silakan aja, nulis aja, share, subscribe, Ya, dan like dari kalian itu sangat penting karena semakin banyak like, semakin banyak YouTube akan membagi video ini ke orang lain juga. dan mengembangkan konten channel Sri Sundaris. Betul, dan lebih banyak orang bisa dapat kesempatan untuk nonton konten ini juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video-video kita sebelumnya dan yang ini, dan yang belum subscribe, dan terima kasih untuk teman-teman yang setia subscribe di channel Sri Sundaris. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Dah.